Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana bangsa Israel dan juga Iran berperang, di mana bangsa Israel sendiri menyerang bangsa Iran dan bangsa Iran pun hancur lembur dibuat oleh Israel. Dan hal ini membuat Iran pun takut terhadap Israel karena mereka ini atau bangsa Israel sendiri semakin kuat pertahanannya. Lebih jelasnya mari kita dengarkan bagaimana bangsa Israel atau bagaimana kondisi Iran saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kawan-kawan ya, Israel kirim sinyal mematikan ke Iran. Coba kita simak video ini guys. Ya ini merupakan ini ya serangan Israel ke Iran kawan-kawan yang terjadi pada hari Jumat kemarin, yang kelihatannya cuman berjumlah 3 drone kecil, tetapi ternyata itu adalah sinyal mematikan ke Iran oleh Israel. Dan yang anehnya kawan-kawan, setelah serangan itu Iran langsung diam dan Iran pura-pura bego, seolah-olah bahwa serangan itu bukan dari Israel. Padahal ya, serangan itu menurut pejabat Amerika memang diluncurkan oleh Israel. Tapi Iran mengklaim bahwa serangan itu bukan datang dari Israel. Ada apa dengan Iran kawan-kawannya? Apakah Iran takut ya dengan Israel? Karena memang kawan-kawan ya, serangan 3 drone kemarin sebenarnya untuk menunjukkan kepada Iran bahwa Israel bisa melakukan yang lebih dahsyat dari itu. Dan dengar-dengarnya kawan-kawan, dengar-dengarnya ternyata pangkalan lokasi nuklir Iran itu kemarin menjadi target Israel. Dan dengar-dengarnya ternyata ada kebakaran di lokasi nuklir Iran, tapi tidak diakui oleh Iran. Ya, kita lihat informasi ini kawan-kawan ya. Ini dimuat oleh Tribun News kawan-kawan, terkait sinyal apa yang mematikan ya yang dikirim oleh Israel ke Iran ya. Ini ya, rudal yang diluncurkan pada Jumat 19 April 2024 dinilai hal ini menghantam aset angkatan udara Iran di Isfahan kawan-kawan ya. Aset angkatan udara Iran di Isfahan, bahkan hampir tepat di sebelah lokasi nuklir Republik Islam di wilayah yang sama. Jadi lokasinya itu bersebelahan dengan lokasi nuklir ya. Nuklir Republik Islam. Ya, bahkan kawan-kawan saya dapat juga berita bahwa sebenarnya lokasi nuklir Iran itu ya ada yang kebakaran loh. Tapi itu tidak diakui sama Iran. Dikutip dari The Jerusalem Post, dikutip dari The Jerusalem Post, rudal yang diluncurkan saat itu juga tak lebih dari 5 buah. Ya, dengar-dengarnya 3 lah ya, 3, tidak lebih dari 5 buah ya. Peluncuran rudal dalam jumlah kecil ini diduga mengandung pesan tersirat ya. Jadi ada pesan kenapa rudal itu dikirim walaupun jumlahnya cuma sedikit. Ya, menurut sumber Israel ya sengaja tak menyerang situs nuklir Iran. Namun tindakan itu sebagai peringatan jika mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ya, jadi itu cuman tes saja ya, tes mental Iran ya, untuk Iran bisa nggak membuktikan bahwa mereka akan membalas Israel ya. Kalau Israel menyerang balik, katanya mereka akan membalas dengan kekuatan yang lebih dahsyat ya, kira-kira begitu ya. Ya, dengan kata lain ya, serangan di Isfahan ya dirancang tidak hanya untuk merugikan Iran kawan-kawan ya, tetapi juga untuk memperjelas betapa rentannya serangan terhadap situs nuklirnya. Ya, jadi ini sebuah gertakan. Tapi ya, yang saya dapat berita lain ya, katanya ada sedikit kebakaran juga di situs nuklir Iran kawan-kawannya akibat serangan Israel kemarin. Jadi katanya ada sedikit kebakaran di sana, padahal itu hanya serangan kecil. Serangan kecil saja yang dilakukan Israel itu sudah membuat Iran itu kebingungan
apalagi kalau Israel menyerang dengan ya 108 rudal seperti yang dilakukan oleh Iran kepada Israel, yang rudalnya panjangnya sekitar 16 meter kawan-kawan ya, bahkan diameternya itu 2 kali besarnya drone ya. Israel baru serang sedikit saja, Iran sudah ketakutan loh. Bahkan itu merupakan sinyal mematikan ya Israel kepada Iran. Artinya bahwa Israel bisa melakukan sesuatu yang lebih dahsyat kepada Iran, dan Iran akan lenyap kalau Israel menghantam ya dan menghancurkan ya situs nuklir mereka. Wah, Anda tidak bisa bayangkan itu kehancuran apa yang akan dialami oleh Iran ya. Jadi Israel sedang memperjelas betapa rentannya serangan terhadap situs nuklirnya kawan-kawan ya. Ya, rudal jarak jauh ya dari pesawat digunakan untuk menghindari kemampuan deteksi radar Teheran. Jadi Israel itu menyerang dengan pesawat jarak jauh, yaitu rudal jarak jauh ya. Bahkan rudal tersebut itu sulit ya bisa menghindar ya dari deteksi radar Teheran kawan-kawan ya. Itulah kecanggihan Israel yang luar biasa ya, sehingga serangan serupa dapat dilakukan lagi kapan saja. Jadi serangan pertama dengan 3 rudal itu hanya untuk memberikan pesan mematikan kepada Iran ya. Dan Israel bisa melakukan serangan yang lebih dahsyat lagi setelah ini kawan-kawan. Selain itu ya, dengan tidak menyerang situs nuklir, penyerang memberi isyarat kepada Iran ya. Ini kawan-kawan ya, jika mereka tidak menginginkan perang regional ya, tidak menginginkan perang regional terjadi. Jadi kawan-kawan, Israel ya hanya ingin menunjukkan kepada Iran siapa Israel. Israel itu ya bukan negara kaleng. Israel itu adalah bangsa singa. Itu menurut tentara Israel ya, bahkan juru bicara Israel. Kami itu waktu perdebatan di PBB ya, mereka mengatakan ya Israel itu bukan negara katak ya, yang seperti air dalam katak kawan-kawan. Jikalau periuk itu ya, air katak di dalam air, di dalam periuk ya, itu yang ketika dipanaskan ya katak tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Israel itu bangsa singa ya, makanya Israel dikenal sebagai singa dari Yehuda yang siap menerkam semua musuh-musuhnya. Jadi usaha-usaha Iran untuk ingin menghancurkan Israel itu adalah usaha yang sangat sia-sia ya. Bahkan Israel bisa melakukan yang lebih dahsyat. Kalau kemarin Iran mengirimkan 108 rudal tapi sama sekali tidak mencederai Israel, maka Israel hanya mengirimkan 3 drone kecil kemarin. Itu Iran sudah gemetaran, sudah ketakutan ya. Bahkan Iran mengatakan serangan itu bukan dari Israel, kata dia. Jadi kami tidak perlu membalas Israel. Itu merupakan tanda ketakutan dari Iran ya. Jadi itulah ya cara Israel untuk memberikan kejutan kepada musuh-musuhnya dengan memberikan serangan kecil, tapi serangan itu sangat berbahaya. Baru serangan kecil itu sudah berbahaya, apalagi kalau serangan dahsyat yang dikirimi oleh Israel, pasti akan hancur berantakan. Dan kawan-kawan, kita tunggu saja ya informasi selanjutnya terkait Israel dan Iran ya, apakah ini akan berlanjut atau ini akan berakhir di sini saja ya. Kita tunggu saja, karena memang ya, Israel sudah siap dengan kekuatan penuh untuk melawan siapa saja. Bahkan seruan PBB tidak dipedulikan oleh Israel. Tidak peduli, karena yang hidup bersama Israel, yang hidup bersama Hamas itu Israel. Dan bagaimana kebiadaban Hamas itu Israel yang tahu. Ya, dan bagaimana niat mereka ingin memusnahkan Israel, ya Israel tahu gitu loh. Ya. Jadi Anda kalau tinggal sama orang yang ingin membunuh saudara lalu Anda diam, itu namanya bodoh. Ya kawan-kawan ya. Ya, jadi Israel berani untuk memperjuangkan segala sesuatu demi ya, ketentraman ya, demi keamanan ya, bangsanya. Ya, kalau Indonesia ingin dimusnahkan oleh Malaysia, masa Indonesia diam?
Itu kan aneh kalau Indonesia diam, kawan-kawannya. Ya pasti kita akan berusaha menyerang balik bagaimanapun caranya. Kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasan tentang Israel dan Iran. Hal yang perlu kita ingat bahwa dalam hal ini kita sebagai manusia pasti ada keraguan, ketakutan, apalagi tentang perang. Tapi kita melihat bangsa Israel ini, mereka semakin kokoh, semakin kuat, bahkan tidak takut dengan siapapun. Mereka mengatakan mereka sebagai singa dari Yehuda. Apapun yang ada di depannya, apapun mangsa yang ada di depannya pasti dia makan, bahkan hantam. Nah, ini yang membuat bangsa-bangsa lain pun takut terhadap Israel. Dan pertahanan pun Israel semakin kuat, semakin kokoh. Ya, ini yang perlu harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus, bahkan Allah sendiri menyertai mereka meskipun mereka jauh dari Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Bukan janji manusia, tetapi ini janji Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, mari kita terus mendoakan bangsa ini, bangsa Israel dan Iran ini, supaya mereka damai dan cepat tentram. Ini terapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikut.